Welcome back to my channel Ngelihat Bola. Ya, kembali lagi channel Ngelihat Bola, channelnya pundit abal-abal ya. Oke, Indonesia menghadapi pertandingan yang tidak mudah melawan Australia. Walaupun berbekal kemenangan atau berbekal hasil seri melawan Arab Saudi, tetapi untuk melawan Australia ini kondisinya akan lebih sulit ya, karena Australia pada pertandingan sebelumnya ketika berhadapan dengan Bahrain, dia kecolongan di kandangnya sendiri ya dengan kebobolan 0-1 melawan Bahrain. Ya tentu hasil ini tidak memuaskan dan juga pastinya sangat mengecewakan bagi publik Australia ya, dan pastinya pada pertandingan berikutnya yaitu ketika akan melawan Indonesia, walaupun dia bermain away, tentu pasti akan bermain dengan sangat-sangat menggebu-gebu ya, dengan semangat yang luar biasa, harus memenangkan pertandingan. Jadi dengan kondisi atau dengan keterpaksaan yang harus menang melawan Indonesia inilah yang membuat lawan Australia ini akan menjadi sulit nantinya. Dan Australia pun tidak akan menganggap Indonesia lawan yang mudah. Ini lawan yang berat. Seorang jurnalis dari Australia sendiri mengatakan bahwa Indonesia ini lawan yang besar, lawan yang sulit. Jadi bukan lawan yang mudah itu ya. Apalagi Indonesia sudah mempunyai bekal hasil seri atau dengan hasil membawa 1 poin dari kandang Arab Saudi. Ini satu bekal yang sangat membuat kepercayaan diri dari para punggawa tim nasional Indonesia ini berlipat-lipat ya untuk mengalahkan Australia, apalagi bermain di publik sendiri. Ini satu hal yang akan sangat sulit bagi Australia untuk bisa mengalahkan Indonesia. Nah, kondisi-kondisi ini di mana Australia sendiri sebenarnya ya, seharusnya target dia untuk pertandingan awal ini, di 2 pertandingan awal yaitu ketika melawan Bahrain dan melawan Indonesia, mereka menargetkan ini adalah poin yang penuh, sapu bersih sebenarnya ya. Jadi poin bulat 6 poin. Jadi lawan Bahrain 3 poin, lawan Indonesia 3 poin. Itu adalah syarat mutlak bagi Australia sebenarnya, karena di pertandingan berikutnya dia akan melakoni laga berat yaitu melawan Arab Saudi dan juga Jepang ya. Nah makanya satu kecolongan yang sangat luar biasa ya ketika menghadapi Bahrain, di mana dia bermain di publik sendiri tetapi kehilangan 3 poin. Ini sangat merugikan sekali bagi Australia. Oleh karena itu dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengalahkan Indonesia untuk di pertandingan kedua kali ini ya, karena kalau dia bisa kehilangan poin lagi ya, ini tentunya akan menghambat langkah Australia untuk di babak-babak selanjutnya ya jika melawan Arab Saudi dan juga Jepang. Oke, Indonesia dengan menghadapi Australia ini Pak, ada 3 hal ya. Ada 3 hal yang mesti diwaspadai dan juga mesti dilakukan oleh jika ingin menghadapi Australia lebih baik lagi. Oke, yang pertama, Indonesia harus bermain lebih ofensif ya. Ketika melawan Arab Saudi, oke ya, kita bermain agak defensif ya, memang agak maklum atau harap maklum ketika kita memang bermain di kandang lawan ya, bermain di kandang lawan, apalagi posisi peringkat Indonesia juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi sangat diunggulkan dibandingkan dengan Indonesia. Jadi ketika Indonesia memainkan bola defensif ya, ini bisa dimaklumi ya. Dan apalagi Indonesia sudah mampu memetik keunggulan di awal ya, sehingga hanya tinggal mempertahankan saja. Sayang sekali ya, atau sangat disayangkan, jadi Indonesia bisa disamakan golnya menjadi 1-1 ya. Walaupun demikian ya, ketika Indonesia menghadapi Australia, ini diharapkan Indonesia bisa bermain lebih ofensif ya, karena memang Indonesia bermain di hadapan publik sendiri, di hadapan puluhan ribu pendukung tim nasional Indonesia. Tentunya
mengharapkan suatu kemenangan ya, suatu kemenangan, dan itu bisa diraih dengan cara bermain lebih ofensif ya, bermain lebih ofensif, lebih agresif lagi ya. Itu satu cara sih untuk menghadapi Australia ya, yang kita harapkan ya, yang kita harapkan dari pundit abal-abal ini ya. Nah, yang kedua, Indonesia harus bisa memaksimalkan counter attack-nya ya. Nah, ini yang sebelumnya dilakukan ketika menghadapi Arab Saudi. Ini counter attack Indonesia itu kurang maksimal dan kurang bertenaga gitu ya, sehingga ketika bangunan serangan dari counter attack yang ingin dilancarkan ini selalu terputus ya, selalu terputus diakibatkan karena lemahnya passing, sehingga akurasinya tidak terjaga, dan juga yaitu tadi ketika duel di depan kotak penalti atau di final third ini kurang maksimal, kurang bertenaga, sehingga aliran bolanya jadi kurang power, sehingga tidak bisa dimaksimalkan oleh rekannya, dan justru akan menjadi berbalik serangan yang mematikan ke arah gawang Indonesia ya. Nah, ini yang mesti diperhatikan oleh tim nasional kita, khususnya kepada pelatihnya Sintayong. Jadi maksimalkan transisi cepat untuk counter attack-nya ya. Ketiga yang mesti dilakukan oleh tim nasional kita, oleh Sintayong, adalah memperhatikan atau mewaspadai bola-bola set piece ini, karena kita ketahui bahwa back dari Australia ini sangat tinggi, postur yang sangat memungkinkan, dan apalagi ya dari statistik bahwa memang banyak gol yang dicetak oleh pemain belakang dari Australia ini ya. Jadi dari statistik itu memastikan bahwa memang banyak gol yang tercipta dari situasi set piece ya, entah itu tendangan sudut atau tendangan bebas. Nah, ini yang mesti diantisipasi oleh para pemain-pemain belakang kita, khususnya posisi defense, yaitu man to man markingnya dan pengawasan terhadap second ball atau pergerakan orang kedua ya. Nah, ini mesti diantisipasi betul-betul oleh Sintayong agar jangan sampai kita kecolongan dari situasi set piece ini ya. Nah, itu barangkali 3 hal yang mesti diperhatikan ya oleh tim nasional kita, khususnya pada Sintayong, untuk bukan untuk menggurui atau bukan untuk ini dari pundit abal-abal aja, ini satu keinginan bahwa kita maksimal lawan Australia dan hasilnya adalah menang ya. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mesti diantisipasi, yang mesti diwaspadai oleh Sintayong itu ya. Jadi kita harapkan hasilnya adalah maksimal karena kita bermain di publik sendiri. Jadi ketika kita berhasil memaksimalkan poin di kandang kita, kedepannya untuk melawan Bahrain dan juga Cina di kandang mereka ya, atau away, kita bermain away. Nah, ini kita sudah memiliki bekal yang cukup ya, sehingga memiliki kepercayaan diri yang sedikit lebih baik lah intinya, dengan bekal kemenangan melawan Australia ini ya. Bukan kepedean, tetapi bekal kita untuk menghadapi itu menjadi lebih baik ya, intinya begitu. Ini yang kita harapkan ya, semoga tim kita, pemain-pemain kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang maksimal, sehingga bisa memaksimalkan semua strategi dan taktik dari pelatih dengan baik, dan bisa menghasilkan gol-gol cantik yang dapat memberikan kemenangan bagi tim nasional Indonesia. Salam melihat bola.